Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman KSB. Hari ini kita buat konten perdana ya dengan tema Munamuni Literasi. Ya kan, sebuah cara baru kami teman-teman KSB untuk berkarya, memberikan literasi kepada kawan-kawan semua. Nah, di samping saya ini sebenarnya sudah kenal ya. Secara pribadi saya sudah kenal lama. Dia ini adik kelas saya, baik di STM maupun di kuliah. Cuman dulu waktu kuliah sama STM itu tidak seberapa dekat. Nah, hari ini dia ada waktu, kita akhirnya ngonten bareng. Boleh kenalan dulu Mas ke teman-teman, dengan siapa nih? Halo guys. Guys. Halo guys ya. Ya gak apa-apa kan, Iya, kita iya. kan pakai Iya. bahasa Boleh. sehari-hari yang dipakai teman-teman. Oke, Biasanya bener. teman-teman kan pakai guys. Itu. Nah, oke guys, kita aku perkenalkan diri, nama aku Muhammad Fatih, bisa dipanggil Fakih ya. Nah, jangan kepleset ya. Kalau Biasanya kepleset kan, apa Mas? Kalau kepleset kan orang-orang suka panggil Pakih gitu. Oh, ya. pakai. Iya. Orang Jawa Barat ya Mas? Iya, Ya? orang Jawa Tengah gitu pakai Oh. P. Sama loh, orang Jawa Tengah sama Sunda emang kadang-kadang gitu nggak bisa pakai F gitu ya. Iya. Biasanya pakai P. Gitu. Tapi asal dari mana sih Mas? Asalnya iya tuh Mas, Jawa Tengah. Boyolali. Saya Oh, orang Boyolali tapi Boyolali. lahirnya di Jakarta gitu. Isi orang Boyolali lahirnya di Jakarta. Ini Jakarta. Tadi numpang lahir di ibu kota ya. Cuman bener sekali sering dibegitukan sama teman-teman karena setelah lahir bukan di Surabaya, di Jakarta gitu, saya dibesarkan di Boyolali sampai kelas 1 SD gitu. Kelas 1 SD, setelah itu pindah di Surabaya hingga kuliah. Oh, iya, menarik ini Iya. bisa dibilang anak ibu kota lah ya. Lu gua gitu. Bisa, Kalau Mas? bisa lo gua. Tapi kalau lo guanya itu sedikit lebih tebal daripada anak Jakarta gitu. Contoh ngomong Ya, lu gua. Gua tuh ya bikin lucu ya itu gua. Tapi Aku ya. tapi kalau ketika ngobrol sama teman anak-anak Jakarta lewat chatting biasanya pakai lo gua karena kalau pakai saya aku kamu itu kayak Aneh ya? aneh gitu ya. Betul. Ada kayak something, ada getaran-getarannya gitu. Jadi Iya, benar. saya pakai biasanya tuh pakai lo gua ke teman-teman. Nah, Jabodetabek gitu. Oke, berarti dari lahir lahir di Jakarta bentar. Setelah itu ke Boyolali ya kan, SD di situ. Iya. Di Surabaya kelas berapa kalau? Kelas 1 lagi. Jadi ngulang. Oh, Ngulang ngulang lagi gitu. Anggaplah TK ya, soalnya Iya. soalnya di desa itu belum ada TK gitu. TK gitu. Sering saya ngelesnya kayak gitu. Daripada nggak TK gitu kan ya, anggap aja TK. Iya. Masih nggak ketara lah ya kalau Iya. ngulang kelas 1 Mas ya. Kelas 1. Tapi alhamdulillah sih ketika kelas 1 itu cara tulis menulis membaca itu katanya sih lebih lancar daripada teman-teman waktu itu. Oke. Karena dia nggak percaya juga, gimana sih? Coba tulis namamu. Kok bisa gitu? Iya udah lancar, udah biasa Kak di. Kalau sekarang masuk TK itu masuk SD ya? Kalau nggak salah minimal ada usia 7 tahun. Ya, saya masuk 7 tahun. Oh, iya berarti. Pasti Surabaya itu umur 1 tahun. Siap. Surabaya langsung di Surabaya mana Mas? Biar teman-teman tahu nih. SD Impres. SD Impres. Betul. Nah, Oke. kalau sekarang namanya itu SDN 261 karena dulu sebenarnya 261 sama 262. Merger ya? Satu di merger jadi 261 Semolawaru. Oke. Sekolah Dasar Negeri Semolawaru 261 gitu. SD langsung lanjut ke SMP negeri pastinya Mas ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gratis lulus ya. SMP, SMA itu. Salah satu motivasi Betul. masuk negeri adalah Gratis. Tapi beda sama yang sekarang. Sekarang sedikit-sedikit bayar gitu ya. Oh iya. Alhamdulillah. Ketika aku SMP, SMA itu nggak ada tarik-tarikan dana lagi sih ya. Itu murni bos gitu kan. Oh iya, zaman dulu namanya bos ya. Iya. Sekarang masih ada bos, cuman nggak tahu kok masih ada tarikan-tarikan. Menarik gitu. Nanti bisa didiskusikan di lain konten lah ya. Nah, hari ini kita
diskusi ya kan tentang bagaimana literasi ya kan. Jauh sebelum ngomongin literasi, mau tanya dulu, Mas masih sering beli buku nggak? Alhamdulillah masih sering gitu. Masih Sering sering. dalam artian Satu kan bulan berapa kali? bisa satu, dua. Kadang ini sih lihat-lihat bukunya sih. Oh, lihat bukunya. Ya bukunya menarik apa enggak, atau kadang-kadang teman-teman itu pas ngepost story ini Ah, kemarin misalnya kemarin itu kan ada yang ngepost story apa tuh, alhamdulillah sudah selesai buku karya Leila S. Chudori. Siap. Tahu kan Mas? Hmm, Nah itu kan apa namanya itu, namaku alam. Wah menarik. menarik ini, soalnya kan saya sudah pernah baca yang buku sebelumnya itu Laut Bercerita itu kan. Oke. Gitu. Wah ini seru kayak ini karena di di novel Laut Bercerita psikologi saya itu diaduk-aduk gitu sama Aduk-aduk kayak bubur iya, ya. sama Leila Diaduk. Chudori dengan pembawaan ceritanya gitu. Oh, enggak, kalau saya itu biasanya gini, dulu waktu kuliah, tiap bulan paling enggak ada anggaran buat beli buku, buat beli wawasan. Tapi ketika sekarang waktu kerja, bisa dihitung lah ya dalam setahun beli buku itu berapa. Soalnya entah kenapa kalau saya itu lebih lebih seneng lah ya beli buku kalau ada butuhnya, misalnya ada masalah apa baru beli gitu kan. Kalau Mas pakai sendiri memang rutin gitu. Kalau dulu karena gini ya kan, buku saya di rumah kan udah terlalu banyak. Ngumpul ya, Ya, berarti ada ngumpul. perpustakaan mini Ada gitu ya. perpustakaan mininya. Mungkin teman-teman yang sering kesana, yang pernah kesana itu, ada bukunya banyak. Udah dibaca semua. Alhamdulillah. Sudah. Daftar isinya. Daftar isinya. Daftarnya sudah lah, paling nggak tahu ini isi Klasik bukunya ya. kayak gimana gitu. Dan sekali beli waktu itu kan pernah hampir satu kardus atau berapa gitu, karena promo dan sesuai dengan kebutuhan saya tentang pengembangan diri gitu. Oke, tentang pengembangan diri. Jadi setelah itu ketika mau beli-beli ya tergantung apa tadi, kayak apa trennya apa, Siap, terus juga siap. apa namanya itu, mungkin ada update pengetahuan tentang pengembangan diri. Kayak kemarin aku pernah kapan hari itu beli yang apa, karangan-karangan orang-orang Korea gitu ya, psikolog orang Korea, ditranslatekan ke bahasa Indonesia. Itu yang apa kemarin itu, bagaimana mencintai diri sendiri dan juga bagaimana respect terhadap sendiri, self respect sama self love. Oke. Nah, aku lupa tuh pengarangnya siapa. Iya. Langsung saya beli dua-duanya. Gitu. Wah ini bagus. Nyambung ya soalnya dua-duanya. Nyambung ya, karena saya waktu itu lagi butuh. Oke, iya. Wah ini butuh. Buku juga tuh buku meditation si Marcus Aurelius gitu. Walaupun susah bacanya ya, maksudnya kan itu apa dari Latin, Inggris dibahasa Indonesia kan. Itu susah banyak translasinya gitu ya. Jadi itu biasanya kalau satu buku habis berapa hari, berapa minggu baca gitu? Berbulan-bulan sih Mas, seringnya berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Saya itu ini apa namanya, tergantung mood juga sih, tergantung mood, terus juga tergantung ini ya, banyak lah. Saya seringnya tuh slow reader. Slow reader. Oke, berarti ada fast reader, ada slow reader. Fast reader itu ketika bukunya emang tipis itu fast reader cepat gitu saya. Bukunya Paulo Coelho gitu, itu tentang satria atau tentang sang alkemis, itu tipis itu. Nah, itu saya cepat. Novel juga itu. Cepat karena tipis. Banyak gambarnya. Iya. Sang pemanah itu juga ada gambarnya tuh. Langsung saya update di Goodreads ya. Goodreads itu kayak sosial medianya orang yang suka baca buku gitu. Alhamdulillah dapat, kalau sekarang dapat 17 kan, kalau nggak 18 buku tahun ini. Ya supaya sih, karena kan gini ya Mas, kenapa saya targetkan karena tahun ini itu 50 agak 30 apa lah gitu, karena ketika orang yang suka baca itu menurut saya kan banyak sudut pandang. Banyak wawasan, banyak sudut pandang gitu, gak gampang menghakimi, gak gampang menjudge ya istilahnya. Begitu. Jadi aku menghidupkan diriku dengan membaca itu. Menarik ini. Ya, karena aku pernah ketemu orang yang
yang sedikit membaca itu khas kok Mas, khas. Terus kenapa Mas? Khas itu gampang untuk Kamu ini iya gitu dengan ngetit gitu ya. referensinya itu. Aku kemarin tuh habis lihat di video ini, pokoknya gini loh. Oh iya, gitu. Mungkin pendapatnya Mbak begitu. Ya kalau pendapat saya ya begini karena atas dasar ini terus ini. Nah, ada ya sisi nggak terimanya beliaunya. Oh ya udah. Jadi sebenarnya tapi saya menerima karena beberapa orang begitu karena ya begitu gitu loh. Wajar gitu ketika ada perbedaan pendapat, ada orang yang kayak ngotot gitu. Dan saya bagian ya udahlah menerima kengototannya. Iya, dikarenakan mungkin karena terbatas wawasannya, referensinya. Menarik Mas, saya mau tanya tentang slow reader tadi, kan. Ada istilah slow reader, ada istilah fast reader ya istilahnya, membaca pelan atau cepat mungkin ya. Itu gimana sih Mas, tips atau polanya supaya kita bisa istilahnya bisa cepat membaca, tahu lah istilahnya. Dengan membaca dengan cepat, kita bisa tahu buku ini maksudnya apa. Temanya apa, itu gimana Mas? Kalau slow reader sebenarnya bukan trik gimana ya. Kalau misalnya saya slow reader itu karena biasanya yang buku saya baca itu tebal. Novel kayak Dunia Sophie itu tebal dan susah untuk dicerna. Susah, ada bahasa yang ada bahasa dan logika yang loh kok tiba-tiba ke sini loh tadi kayak gimana gitu loh jadi ya kayak ada apa namanya itu plot twist ini gimana nih maksudnya gimana nih terus kayak emang dari segi bahasa itu mungkin ini ya jelek terjemahannya kayak buku meditation menurutku sih jelek terjemahannya jadi kayak susah dipahami jadi harus mikir maksudnya apa yang gitu terus sampai lihat apa namanya itu ya ebook di internet gitu untuk membandingkan kira-kira maksudnya gimana sih bahasa Inggrisnya kayak gimana sih. Nah, aku gitu untuk mengetahui makna kata itu slow reader. Dan enaknya sebenarnya slow reader itu lebih mancep. Lebih memahami lebih dalam lebih dalam isi buku itu dibandingkan ketika fast reader. Lah fast reader biasanya itu saya fast reader ketika dapat buku yang mudah saya pahami kayak bukunya Renal Kasali yang Strawberry Generation itu enak gitu bukunya itu karena memang pertama bukunya itu sekumpulan artikelnya beliau tentang generasi yang orangnya itu pinter, kreatif, sangat dan juga dari golongan yang menengah ke atas gitu, kaya gitu, intinya berlimpah lah. Nah, tapi ketika dihadapi tantangan itu kayak langsung goyang koyak gitu kan kayak strawberry. Kan kelihatannya manis ternyata gampang koyak gitu. Nah, itu aku dari baca bukunya enak gitu, cepat gitu. Kayak gitu. Itu fast reader. Aku tak terapkan ke beberapa buku. Itu ya enggak bisa semua kayak gitu ternyata. Maksudnya enggak lah cepat gitu ya cepat saya membacanya gitu aku bacanya tapi ya cepat lupanya gitu enggak membekas kelebetan kalau orang bilang ya kelebetan itu udah selesai gitu kita update apalagi itu ya tadi yang gue bilang di Goodreads itu ada motivasi untuk banyak-banyakan baca buku gitu. Sisi lain itu bisa memperluas sudut pandang tapi sisi lain tuh ketika aku baca terlalu banyak gitu yang tadi pakai terlalu fast reader itu dapat permukaannya doang. Iya. Gitu. Menarik. Oke teman-teman, berarti kesimpulan yang bisa didapat adalah bahwa yang lebih yang lebih asik atau yang lebih bisa mendapatkan hikmah materinya bukunya lebih banyak adalah dengan pola slow reader dengan versi Mas Wage karena dengan slow reader kita bisa lebih dalam memahaminya, lebih tenang, lebih nancepnya, lebih enak gitu ya, gampang dijadikan acuan untuk hal-hal lain dan yang paling penting penekanannya tadi tidak gampang menjudge
Ya, ada. Ya. Gitu. Itu ya, oke Mas ya, siap kita ketemu di konten berikutnya berarti ya, Iya. tentang nge-review buku ya kan. Ada beberapa buku yang tidak dibahas nantinya hari sama Mas Wage. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya, thank Oke, you. thank you.